Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin sekalian yang kami doakan, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami ingin membahas satu hal yang terkait dengan fenomena masa kini, yakni tentang menjamurnya berita hoax di masyarakat, baik di kalangan media sosial maupun di kalangan masyarakat. Bagi saya sendiri, fenomena ini harus disikapi secara teologis, artinya bagaimana agama memandang persoalan ini sehingga kita mendapat petunjuk dari agama untuk mensikapi masalah ini. Sebelum kepada permasalahan tersebut, kami teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang berkumpul, kemudian Rasulullah menanyakan satu hal, yakni adalah atadruna mal muflis. Rasulullah menanyakan, wahai para sahabat, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu mal muflis, apa itu muflis? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata'a, bahwa orang yang muflis di antara kami itu, atau pengertian dalam kami muflis itu adalah orang yang gak punya harta dan tidak punya kekayaan. Jadi kalau dalam bahasa kita, muflis itu adalah orang yang bangkrut. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengiyakan jawaban tersebut. Justru Rasulullah menjawab, faqala al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku itu adalah may ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin, yakni adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan pahala zakat dan pahala puasa. Tetapi di masa atau di hari penghakiman nanti, ternyata fayati man qad syatama hada, dia mungkin datang dengan banyak pahala sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kemudian saum sunnah, saum wajib atau saum Ramadan, kemudian zakat, kemudian sedekah, yang mungkin datang dengan banyak sekali pahala. Tetapi di hari penghakiman datang pula orang yang fayati man qad syatama hada, datanglah orang-orang yang telah dicaci maki oleh dia. Ternyata dia punya satu kedoliman, yakni adalah mencaci maki orang lain, mengolok-olok, atau bahasa sekarang itu membuli orang lain. Dan yang kedua adalah waqadha fahada, dan telah menuduh orang lain berbuat buruk. Qadzab ini mungkin dalam fikih itu adalah menuduh orang lain berbuat zina. Tapi dalam Syekh Al-Juhaili, ya, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, menyebutkan bahwa utamanya qadzab ini adalah mencegah agar kehormatan orang lain terjaga. Artinya ketika kehormatan orang lain tercemarkan dengan tuduhan yang kita buat, ya, maka orang lain tersebut berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dari kita. Nah, kemudian selanjutnya ada wasafaqada mahada, orang yang telah dibunuh, wa akhadha malahada, dan orang yang telah diambil hartanya. Kemudian ada ya wadarobahada, dan orang yang telah dipukul. Nah, tapi ada dua hal yang ingin saya bahas di sini, ada yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu adalah orang yang qad syatama hada wa qad fahada. Ternyata orang yang kita caci maki dan orang yang kita
sebarkan keburukannya dalam arti fitnah, itu bisa menuntut kepada kita nanti di hari kiamat. Bahkan tuntutannya itu bisa merugikan kita, membuat kita menjadi orang yang muflis. Karena apa? Fayu'ta min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kemudian diambillah kebaikan-kebaikan orang yang tadi, yang datang dengan pahala sholat, pahala zakat, dan pahala puasa tadi. Wa hada min hasanatihi. Jadi kebaikan-kebaikan ini dibagi-bagikan kepada yang telah didolimi oleh dia, orang yang telah dicaci maki dan orang yang telah dituduh berbuat buruk oleh dia. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuk doma alaih. Kemudian kalau kebaikannya itu sudah habis, tapi yang meminta atau yang minta penghakiman itu masih banyak, artinya orang yang dicaci makinya masih banyak, nanti yang minta keadilan dari Allah, kemudian yang dituduhnya masih banyak, ya, maka fayukhadu min khotoyahum faturihat alaihim. Diambillah keburukan dari orang-orang yang kita dolimi, kemudian keburukannya itu ditransfer kepada kita. Tadi setelah kebaikan kita, kalau kebaikan kita kepada orang lain, orang yang kita dolimi, sekarang sebaliknya, keburukan orang yang kita dolimi ditransfer kepada kita. Faturihat alaihim, ya, kemudian ditransfer kepadanya faturiha finnar, maka masuklah dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang bagi saya memberi petunjuk bahwa larangan kita untuk menyebarkan hoax. Karena apa? Karena yang namanya hoax itu adalah berita bohong yang terkadang itu bisa mencemarkan nama baik orang lain. Bayangkan kalau kita sebarkan hoax dan ratusan, ribuan, bahkan mungkin ratus ribu dan jutaan orang terpengaruh oleh hoax kita, dan ternyata kabar tersebut adalah bohong. Berapa yang harus kita bayar kepada orang yang kita cemarkan nama baiknya, yang telah kita cemarkan hoaxnya? Barangkali mungkin di antara kita ada yang punya prinsip bahwa ketika seseorang berbuat buruk, utamanya tidak setuju dengan pemerintah kita, kemudian menyebarkan hal yang buruk, dan ternyata itu salah. Perlu diketahui bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar pun perlu ilmu, harus ada ilmu. Kita sholat gak bisa karena kita semangat sholat subuhnya jadi 4 rakaat, harus tetap 2 rakaat, mau semangat mau malas. 2 sama 4 banyakkan 4, ya, tapi aturannya 2. Sama dengan amar ma'ruf nahi munkar juga. Tidak boleh kita melanggar aturan ketika kita bersemangat untuk nahi munkar, justru menimbulkan kemungkaran yang lain, yaitu adalah menuduh orang lain berbuat buruk. Jadi pada video ini kami ingin mengingatkan kepada para hadirin bahwa kita harus hati-hati dengan fenomena masa kini. Di antaranya adalah ketidakmampuan kita untuk memverifikasi kebenaran dari sebuah berita. Ketika kita tidak mampu memverifikasi apakah berita tersebut benar atau tidak, kemudian kita main sebarkan saja, dan ternyata itu adalah sebuah kebohongan, maka kita telah menyebarkan dan membuat fitnah. Dan orang yang kita fitnah itu berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari kita di hari kiamat, sebagaimana tadi yang terjadi kepada seorang hamba yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang muflis, orang yang bangkrut. Bayangkan betapa sulitnya kita mengumpulkan amal kebaikan, sholat, zakat, puasa, tapi semuanya itu ternyata bisa hilang dengan kedoliman yang kita buat. Di antaranya adalah dengan kedoliman untuk menyebarkan berita hoax. Oleh karena itu, sebagaimana tradisi seorang muslim, minimal kita mengikuti tradisi dalam hadis. Bagaimana para ahli hadis kita itu sangat-sangat mencontohkan hal yang baik. Di antaranya apa? Di antaranya ketika dia menerima hadis itu ditelusuri apakah orang yang dia
terima hadisnya itu bisa dipercaya atau tidak, dobit atau hafalannya baik atau tidak. Itu saking ingin terjaganya dari berita bohong, dari sebuah hadis yang bohong. Maka ketika kita saat ini ya di zaman informasi ini ingin memverifikasi hal yang bohong, minimal kita tahu ilmunya. Kita melihat langsung atau hanya melihat cuplikan videonya atau melihat kata-kata dari orang lain saja. Oleh karena itu, mari kita jauhkan dari perbuatan untuk menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah ini, karena kita tidak ingin untuk menjadi orang yang muflis. Jangan sampai kita terkategorikan di akhir kiamat sebagai orang yang bangkrut karena seluruh kebaikan kita ditransfer kepada orang yang mendolimi kita, yang kita dolimi. Kemudian orang yang kita dolimi, kesalahannya ditransfer kepada kita. Akhirnya kita faturiha finnar. Na'udzubillah min dzalik. Sekian dari kami. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.